Selamat datang kembali di Meja Redaksi. Gak terasa sekarang sudah memasuki hari ke-20 bulan Ramadan. Dan Ramadan sudah ke hari ke-20, THR berarti sudah cair nih kayaknya ya. Karena Lebaran udah semakin dekat, berarti jangan-jangan THR juga udah ada yang ada di tangan nih. Lantas nih THR ini kan sering menjadi, THR dan BHR, sekarang udah ada BHR. THR dan BHR ini sering menjadi jaring pengaman dan juga disinyalir suka menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi. Tapi dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini, apakah cukup THR dan BHR ini menjadi stimulus untuk menggerakkan ekonomi, untuk menyelamatkan kelas menengah, khususnya saya gitu. Kita akan bahas sama Mbak Wahyu dan juga Mas Nasori. Lagi-lagi kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari THR dan BHR-nya dulu nih. Ada pencairan THR ASN 55 triliun, potensi untuk swasta 124 triliun, dan ada BHR ojol atau taksol juga ya. 25% dari penghasilan atau senilai kira-kira 220 miliar rupiah. Ada hampir 180 triliun uang berputar nih jelang Idul Fitri. Potensinya 180 triliun. Gimana Mbak Wahyu? Cukup gede nih. Kalau kita bicara cukup nggak cukup, mungkin karena filosofi orang Jawa ya. Cukup tuh datangnya dari hati. Bersyukur ya. Masalah rasa. Masalah rasa. Karena kalau kita mau bicara cukup tuh kayaknya susah untuk mengukur sisi kecukupannya tuh mau seperti apa gitu. Karena namanya THR itu kan tunjangan, tambahan ya. Jadi di saat seperti ini jelang Lebaran itu memang sudah menjadi kebiasaan atau sudah menjadi salah satu harapan masyarakat bahwa oke, aku berarti beli baju Lebarannya nanti nunggu THR misalnya. Aku nanti beli kuenya nunggu THR cair misalnya. Jadi memang sudah menjadi salah satu harapan, apalagi ketika kita tahu bahwa saat Ramadan dan jelang Lebaran, harga-harga bahan pangan, sembako, bahkan juga mungkin baju, bahan kue gitu kan, telur karena dipakai buat masak, dipakai buat baking segala macam itu naiknya juga lumayan, daging juga gila-gilaan, cabai juga luar biasa harganya, itu menjadi salah satu buffer, menjadi safety net, betul, menjadi safety net bagi masyarakat. Jadi nggak terlalu terdorong atau masih bisa kemudian catch up, masih bisa belanja ketika harga-harga sedang naik. Tetapi di satu sisi yang harus diingat, walaupun ada hampir 180 triliun ya tadi totalnya ya untuk TNI, Polri, swasta maupun juga mitra ojol, tetapi kan itu belum bisa mengcover semua masyarakat Indonesia. Tidak semua orang itu punya THR maupun BHR. Pedagang misalnya, ya mau THR-nya dari siapa? Mereka nggak punya perusahaan juga, mereka bekerja untuk dirinya sendiri. Mereka yang bekerja untuk dirinya sendiri, entrepreneur misalnya, wirausahawan kan mereka nggak dapat THR, justru mereka harus memberi THR. Betul. Tapi UKM aja kadang konsumennya nagih, nggak apa-apa THR gitu. Bahkan kalau kita ngelondri aja, tiba-tiba dapat THR, tapi lebih kepada bingkisan gitu ya. Itu kan salah satu cara mereka juga untuk servis kepada nasabah atau klien atau pelanggan gitu. Tetapi ya itu tadi, di satu sisi dengan kondisi ekonomi saat ini yang ketidakpastiannya itu sangat tinggi, kayaknya kita nggak bisa sepenuhnya bergantung kepada adanya THR maupun BHR ini. Perlu ada solusi juga yang mungkin lebih fundamental ya. Tapi di sisi yang lain memang terutama sebenarnya THR untuk ASN, TNI, Polri itu kan sudah cair dari semenjak awal puasa. Jadi memang itu kemudian menjadi salah satu bahan bakar untuk perekonomian dikala masyarakat itu juga sudah banyak yang mudik sejak awal. Jadi menggerakkan perputaran ekonominya itu dari memang masih memegang daerah, betul, itu memang masih memegang peran yang cukup penting. Betul. Gimana Mas Nasori? Iya, sepakat saya bahwa tentu ini tidak cukup ya THR. Tapi saya mungkin ingin menarik ke yang lebih makro. Kebetulan tahun ini
Lebaran jatuh di kuartal pertama ya. Tentu pemerintah ingin memanfaatkan momentum ini yang untuk tahun ini tidak akan terulang ya untuk Lebaran ini. Terulang nanti katanya tahun 2030 itu dalam satu tahun kita akan ada 2 hari raya Lebaran ya. Tapi untuk tahun ini kan kebetulan jatuh di kuartal pertama dan tentu ini akan dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah untuk mendrive pertumbuhan ekonomi. Istilahnya mungkin ya harus nabung pertumbuhan dulu untuk jaga-jaga nanti di kuartal-kuartal berikutnya tantangan akan lebih berat. Kayak fondasinya dikuatin di kuartal 1 nih. Udah nyalengin lah ya, nyalengin pertumbuhan kalau ini bisa dimanfaatkan. Karena kan ekonomi kita memang masih didrive sama konsumsi rumah tangga ya 50% lebih. Ya, dengan adanya perputaran sekitar 180 triliun bisa dimanfaatkan. Kontribusi dari THR ke PDB itu pertumbuhan ekonomi itu 0,3 sampai 0,8% poin. Tapi itu pun dari pertumbuhan kuartal bersangkutan, bukan dari pertumbuhan ekonomi. Jadi ya gede tapi untuk lumayan kan hampir 1% poin tapi untuk kuartal. Ya mungkin itu yang kenapa pemerintah sangat mendorong THR ini kayak pemerintah lebih awal dicairkan, terus dia juga menekankan swasta untuk disiplin THR. Ya memang kewajiban sih ya, tapi tidak ada penekanan. Benar-benar harus sampai bisa kena sanksi, ada posko untuk yang tidak bayar THR. Ya jadi ya memang sepertinya memang pemerintah tidak akan menyia-nyiakan momen Lebaran itu untuk mendrive konsumsi, dan kemudian pada titik berikutnya adalah mendorong pertumbuhan di kuartal 1. Kalau nggak salah ditargetkan 5,5 Mbak ya, 5,5%. Nah itu mungkin itu tadi pengen nabung di awal kuartal. Oke, nah kalau yang sebenarnya jadi pertanyaan juga ketika yang tadi Mbak Wahyu bahas kan pattern-nya ketika bulan Ramadan itu kan inflasi selalu tinggi, harga pangan selalu naik. Yang kita kaget juga kan kemarin inflasi terakhir aja kan 4,7% per tahun ya, tahunan sih sebenarnya. Ya, kuartalannya tetap naik juga walaupun tidak ya maksudnya nggak sampai 4%, tapi masih tetap 0, tapi kan tetap harus diwaspadai apakah dengan inflasi yang tahun ini lebih tinggi daripada kuartal yang lalu, THR ini memang cukup jadi jangan-jangan malah tidak jadi stimulus, lebih seperti sebenarnya kalau nggak ada THR kita kurang masyarakat ini. Ketika ada THR lah kita selamat gitu, akhirnya bisa survive melewati momen-momen yang harga-harga tinggi ini. Seperti itu nggak sih kalau misalnya kita lihat dengan kondisi saat ini ya, dengan ketidakpastian tinggi, eksternal sangat, ya apalagi dari eksternal tidak bisa kita prediksi gitu kan. Seperti itu nggak sih Mas Nosori lihatnya? Jangan bukan stimulus nih, ini lebih ke akhirnya malah jadi ya syukur-syukur ada THR jadi kita selamat gitu. Sebenarnya kan ya tadi faktanya bahwa 50% dari pertumbuhan kita itu masih didrive oleh konsumsi. Ya secara praktis ekonomi pemerintah mungkin ya inilah yang didorong. Hanya nanti apakah itu nanti akan memicu lonjakan inflasi? Ya sebenarnya kan setiap pertumbuhan itu selalu akan diikuti inflasi. Hanya apakah pertumbuhan inflasi itu imbang, pertumbuhan ekonomi yang diciptakan itu imbang dengan inflasi yang istilahnya nggak sejalan atau nggak sesuai harapan gitu. Ya nggak cucuk kalau bahasa Jawa. Kita pertumbuhannya hanya nggak cucuk, nggak imbang gitu ya antara nggak sejalan sama prediksi gitu. Makanya ya artinya
walaupun konsumsi tetap harus yang bisa memberi multiplier ya, konsumsi ke sisi apa. Kalau bisa ya yang tidak konsumsi yang sekali habis, artinya setelah konsumsi nggak ada efek ya, mungkin untuk beli apa yang produktif untuk mendukung kebutuhan Lebaran, tapi juga setelah Lebaran konsumsi itu masih bisa mungkin konsumen juga mungkin harus mulai selektif ya, bahwa konsumsi itu tidak yang bersifat hura-hura tanpa, jadi maksudnya di kondisi saat ini ya harus lebih bijak gitu, lebih bijak dalam konsumsi. Saya kira itu sih Mbak. Jadi Mbak Wai gimana dengan kalau THR itu sendiri kan dampak utamanya memang yang pertama adalah mendorong peningkatan daya beli, utamanya adalah di basic consumption, terutama misalnya kebutuhan sehari-hari sembako lah ya. Terus kemudian juga kuliner secara keseluruhan, mamin, karena mungkin yang pada beli hamper segala macem itu kan banyak juga yang bentuknya adalah kue segala macem. Terus kemudian ke sektor fashion, untuk baju lebaran, sarung termasuk jilbab, kerudung dan teman-teman. Kemudian juga ke seragaman keluarga gitu ya. Kan. Terus sama juga adalah ke sektor pariwisata. Karena lebaran tahun ini itu kan juga mepet dengan hari raya Nyepi. Jadi ada libur bersama Nyepi, kemudian hari raya Nyepi, kemudian libur bersama, cuti bersama untuk Lebaran, karena Lebarannya sendiri jatuhnya insya Allah, karena kita kan belum ini isbat ya, tetapi kan insya Allahnya ada di hari Sabtu dan Minggu kebetulan weekend. Setelah itu ada cuti bersama lagi, jadi sebenarnya cukup panjang. Jadi orang-orang misalnya hari pertama, keduanya sudah Lebaran, setelah itu bisa liburan kan. Industri pariwisata ini juga akhirnya punya momentum untuk meraih berkah Lebaran juga, dan itu bisa salah satunya adalah didorong oleh adanya THR. Kemudian ini juga akhirnya spill over-nya ke industri UMKM, pelaku industri UMKM. Kemudian ya perputaran ekonomi daerah ya, karena banyak yang mudik segala macam. Yang juga menjadi perhatian mungkin terjadi adalah perubahan pola pemanfaatan THR. Karena kita tahu seperti tadi yang disebutkan Amal, bahwa kondisi ekonomi saat ini kan memang masih agak wait and see ya. Semuanya wait and see. Terutama kita melihat si perang ini sendiri akan seperti apa. Walaupun kayaknya jauh, tapi kan dampaknya sudah mulai terasa di mana-mana. Kemarin saja kita lihat dalam satu hari itu harga minyak dunia itu fluktuasinya luar biasa. Wah, itu pagi udah 106 betul. Pagi $106, siang jam 118, tiba-tiba sorenya sudah turun lagi gitu. Rupiah juga begitu. Jadi memang betul bahwa THR ini kemudian menjadi faktor penting dalam mendorong masyarakat dalam memenuhi kebutuhan Lebaran, tetapi di sisi lain mungkin tadi yang kata Mas Nasori, ayo lebih wise. Spendingnya seperti apa? Mana yang memang benar-benar urgent untuk dibeli, mana misalnya yang disisihkan nih untuk dana cadangan misalnya. Itu jadi salah satu hal yang penting sih menurut saya dalam kondisi saat ini ya, yang masih serba tak menentu. Karena benar kata Mbak Wahyu dan Mas Nasori ya, berarti akhirnya kembali lagi ke masyarakatnya, bagaimana spending THR ini akan seperti apa. Walaupun sebenarnya kalau dilihat dari beberapa survei yang saya baca ya, behavior masyarakat dalam menggunakan THR ini agak bergeser, yang tadinya untuk spending kebutuhan Lebaran, spending untuk mudik, mereka milih untuk tahun ini nggak mudik deh, tahun ini gak usah beli baju Lebaran deh, kayak sampai kayak jangan-jangan tuh sampai ada kampanye untuk ya udah nggak usah beli sesuatu karena jangan impulsif, karena nanti harus disimpan, mendingan dipakai untuk lunasin hutang dulu karena takut jaga-jaga ada apa-apa gitu, atau bahkan ya udah dijadiin dana darurat gitu. Akhirnya kan harapan untuk menjadi penggerak ekonominya nggak ada gitu. Gimana kalau bisa Mbak Wayu melihat itu? Itulah makanya tadi yang sempat kita bahas juga,
kita tidak bisa bergantung kepada THR ini sebagai penyelamat. Tetap kuncinya adalah di pembenahan secara fundamentalnya kan gitu. Menjaga stabilitas harga. Terus kemudian saat ini juga yang perlu kita waspadai, yang perlu kita cermati, bahwa untuk harga BBM itu kan memang sudah dipastikan BBM subsidi aman lah sampai lebaran. Sampai lebaran ya. Itu yang subsidi ya. Yang non subsidi kan kita juga pasti semuanya kan udah naik. Pasti. Betul, di awal Maret kan sudah naik, memang setiap bulan akan selalu ada penyesuaian. Harga LPG, LPG ini di beberapa daerah, beberapa provinsi kan sudah sempat menjadi concern ya. Harga yang di pengecer itu bisa sudah sampai 30.000, 35.000 gitu. Itu LPG gas melon ya, yang 3 kilogram. Betul, yang disubsidi. Ya dari agennya mungkin berapa, kemudian sampai di pengecer berapa. Itu kalau masih ada. Kalau misal stoknya tiba-tiba kemarin kayak di NTT kalau nggak salah itu stoknya sempat langka, di Sulsel itu juga kemarin sempat sedikit ada berita. Nah ini mungkin kan di beberapa daerah juga kita harus cermati itu gitu. Oke. Sip, gimana Mas Asori kalau misalnya melihat behavior masyarakat nih dengan membelanjakan THR? Sebenarnya gini, ekonomi itu kan masalah memaksimalkan opportunity, memanfaatkan benefit yang akan kita raih. Ketika kita menunda konsumsi untuk saat ini, bukan berarti peluang mungkin saat ini nggak akan sebesar kalau kita full konsumsi ya. Tapi ketika kita geser sebagian ke kuartal berikutnya mungkin ini akan lebih menjamin bahwa keberlanjutan perekonomian masing-masing pribadi akan lebih sustain. Nah itu. Jadi kita harus melihat gitu bahwa manfaat ekonomi dari THR tetap akan delay untuk mendapatkan manfaat yang lebih maksimal. Nah, ya itu situlah kita harus mengedukasi masyarakat mana yang harus prioritas, mana yang konsumsi memberi efek yang lebih maksimal. Ini mikronya ya. Iya, mikronya. Ya, kalau makronya tadi yang Mbak Wahyu sebutkan bahwa ya itu sebenarnya ekonomi itu kayak apa ya, dipencet sini kayak balon balon yang dipencet sini gelembung, sini gelembung. Ya, ketika kenaikan harga BBM ditunda, tidak dinaikkan sampai lebaran lah ya. Lebaran. Itu kan publik tidak akan masyarakat ya yang memang berhak untuk mendapatkan BBM bersubsidi yang semestinya memang seperti itu mungkin tidak akan dapatkan beban tambahan, harga tetap, jadi tidak akan memicu inflasi. Tapi kan itu ada harga yang harus dibayar oleh APBN karena artinya ketika harga dunia naik, Pertamina atau Pertamina ya kalau yang subsidi menjual di harga di bawah ini. Kalau Pertamina sih aman ya, karena dia kan nanti akan dapatkan subsidi atau kompensasi APBN kan yang gitu. Nah, ini berarti ketika ada beban tambahan dari APBN karena menjaga harga minyak tetap rendah di pasar, artinya ada sesuatu yang harus dikorbankan, belanja dari APBN itu kan. Ya berarti yang harusnya spendingnya pintar nggak cuma kita dong. Pemerintah juga harus mulai bijak nih. Spendingnya ke arah mana prioritasnya? Iya, makanya itu tadi sempat kita diskusi juga Mbak ya. Mungkin refocusing dan perilaku mengkonsumsi energi itu harus mulai di banyak tetangga kan udah mulai melakukan penghematan, ada yang swasta didorong work from home, terus konsumsi listrik juga Tapi di luar negeri juga gitu loh. Iya udah. Nah kita kan belum melihat ini. Kita kalau siang malam lewat Sudirman lampu-lampu masih cerah itu. Dulu kan waktu krisis berapa itu kan gelap itu. Sekarang kayaknya kita belum melihat perubahan respon yang
merespon dari kondisi global terkait dengan perang. betul. Ya itu mungkin yang harus kita dorong, ya kita harapkan sih dari pemerintah ya, biar gerakan itu menjadi masif. Tapi kalau enggak ya kita pribadi-pribadi mulai harus berpikir seperti itu. Saya jadi tertarik nih gara-gara tadi Mas Nasori bilang, ya kan kita lagi bahas THR di tengah tekanan ya. Saya tuh merasa bahwa pemerintah ini lebih dibanding negara lain yang sudah banyak mengambil tindakan terkait bahwa ini tuh krisis, hati-hati, waspada gitu. Tapi pemerintah kita tuh lebih cenderung ke optimis, menjaga optimisme itu supaya mungkin memang menjaga masyarakat supaya tidak panik. Tapi kita juga belum melihat upaya-upaya yang bisa dilakukan pemerintah atau yang sudah dilakukan atau mungkin akan dilakukan untuk memperlihatkan bahwa pemerintah ini waspada nih terhadap krisis ini. Saya tuh masih melihatnya kayak sense of krisisnya belum terlihat nih, belum terasa. Kenapa nggak seperti bahkan negara-negara di sebelah tetangga-tetangga kita gitu udah mulai hemat energi, masuk kerja 4 hari, work from anywhere, seperti itu. Maksudnya apakah memang ya kita harus mulai kayak pemerintah harus mulai waspada nih gitu. Jangan cuma sebenarnya di satu sisi sih kita sudah lihat mulai banyak intens pertemuan untuk pembahasan dengan banyak pihak betul. Jadi sudah ada pertemuan dengan mantan Menlu waktu itu sudah dipanggil, kemudian juga mantan Presiden dan Wapres untuk kemudian brainstorming gitu ya, tukar pendapat bagusnya seperti apa. Cuman memang eksekusinya ini yang betul langkah konkret ini yang kita masih tunggu gitu. Beberapa sih sebenarnya kita sudah lihat, misalnya Menteri Keuangan sudah mengatakan mulai akan ada pertimbangan ulang untuk beberapa pos gitu. Misalnya untuk MBG, Menkyu bilang akan dipastikan bahwa memang dananya untuk yang inti aja gitu. Untuk dana pendukungnya misalnya yang disebut kemarin adalah kayak beli motor apa segala macam. Ya sebenarnya kan beli motor, beli mobil juga nggak mungkin itu dananya tiap bulan ya. Masa ya beli motor dan mobil pendukung setiap bulan kan ya buat apa juga gitu. Tapi memang refocusing anggaran sih menurut saya menjadi satu hal yang wajib dilakukan saat ini gitu. Jadi di kita dari sisi masyarakat, kelas masyarakat juga yang tadi lebih wise spending THR di sisi pemerintah saat ini yang dampaknya lebih luas lagi kebijakan-kebijakannya. Ini juga saya rasa refocusing anggaran ini perlu untuk segera dilakukan gitu. Terutama mana yang memang saat ini urgent untuk dipenuhi, untuk dieksekusi, mana yang mungkin perlu kita tahan sedikit nih. Ini bisa kok sebenarnya masih bisa kalau untuk betul. Karena kita harus jaga-jaga itu tadi loh. Dana cadangannya Pak mungkin agak sedikit ini ya gitu. Kayaknya SL kita juga betul. Tapi kalau tadi Amal bilang bahwa kok nampaknya masih terlihat optimis gitu, ya sebenarnya optimisme tapi yang realistis ya. Karena optimisme ini sebenarnya ketenangan dalam menghadapi krisis ini juga menjadi satu hal yang penting. Jangan sampai kemudian menimbulkan kepanikan yang terlalu awal. Kita kan nggak pengen itu terjadi gitu. Justru mungkin Mbak saya langsung aja ya. Justru kalau membangun optimisme yang tidak berbasis pada kondisi real ya. Kalau nanti meleset itu akan terjadi antipati oleh publik. Waduh, pemerintah selama ini bohong ini kayaknya ya. Ternyata meleset. Tapi kalau udah diberi gambaran terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, ya yang dikhawatirkan kayak negara-negara tetangga kan belum tentu terjadi, tapi itu sangat mungkin terjadi. Sehingga langkah-langkah yang diambil ya yang bisa memitigasi kemungkinan terburuk itu terjadi. Memang untuk membuat kebijakan yang presisi ini tidak mudah ya, kayak tadi Mbak Wahyu nyebut pengadaan-pengadaan yang sebenarnya tidak penting-penting, tidak prioritas. Itu kan perlu penyisiran kan. Nah, perlu penyisiran ini artinya ada etikat baik bahwa kita hanya akan belanja untuk kebutuhan yang memang harian, misalnya dibutuhkan. Benar-benar. Jadi
belanja itu jangan berbasis proyek, tapi kebutuhan gitu lah. Bukan proyeknya misalnya kita mau membangun koperasi merah putih dengan 30.000 cabang. Kan nggak semua langsung butuh pick up kan di 30. Betul. Nah, dari situlah jadi jangan jadi mana yang memang prioritas dulu nih. Prioritas yang butuh, yang paling butuh, dari situ ada identifikasi. Paling butuh cukup cukup butuh lah, itu kan memang butuh effort yang lebih kan untuk membuat kebijakan itu. Tapi kan itu memang tugas pemerintah kan. Kita harapannya kebijakan itu lebih presisi ya, tidak kebiah-uyah gitu. Yang sudah-sudah ya kalau apa disamaratakan gitu loh, padahal kebutuhannya beda. Mungkin itu saya Mbak Amal kalau saya ini bisa terkait kebijakan. Misalnya Kopdis Merah Putih kan targetnya 80.000 semester 1 ya untuk fisik dan operasional gitu misalnya. Ya mungkin kan coba bisa dikaji nggak itu tidak harus di semester 1 misalnya, tapi di semester berikutnya. Lebih ke situ kok, lebih ke remapping kali ya, mapping ulang untuk tahapan-tahapan target dari program-program kebijakan yang saat ini ada gitu. Oke, ya kan sebenarnya ya seperti Mbak Wahyu dan Mas Nasari bilang, kan kalau kita lihat secara data sebenarnya harusnya udah mulai aware ya, pemerintah udah mulai harus banyak data nih. Gitu. Dan tadi mengundang banyak pihak. Tadi kan artinya pemerintah sadar bahwa ada potensi ke arah masalah. Nah, ini tinggal itu yang kita. Dari kemarin sih memang banyak ya pertemuan-pertemuan yang kita lihat ya. Tapi itu follow up tindak lanjutnya apa gitu. Tapi habis itu tuh saya belum melihat nih, kita belum lihat ya. Misalnya kita kan sebagai pilar 4 demokrasi ya, kita harus melihat mau mengawal gitu. Sampai mana eksekusi yang sudah dilakukan oleh pemerintah dari pertemuan-pertemuan yang sudah terjadi banyak hal gitu ya. Apalagi kita lihat juga data-data yang menunjukkan mulai cukup waspada nih dari harga minyak tadi itu dibahas, walaupun kayak dari sisi konsumen mungkin data Bank Indonesia keyakinan konsumen masih oke, tapi kan lagi-lagi bukan berarti tidak akan terjadi apa-apa gitu, kita harus mitigasi. Ada lagi Mbak Wahyu sebagai closing statement mungkin yang harus diinin? Ya memang dalam kondisi yang seperti ini pakai bahasa Jawa. Ini pakai bahasa Jawa. Ape-ape gitu. Harus baik-baik gimana? Harus hati-hati, dalam artian hati-hatinya ini banyak sisi ya, karena kekhawatiran dari itu tadi, jangan terus kemudian panik, terus kemudian anggaran yang kita punya, misalnya salah satunya adalah THR. Itu benar-benar literally ya udah disimpan aja. Misalnya udah THR-nya disimpan, tapi kemudian nanti Lebaran ya udah kita makan nasi pakai tempe aja misalnya. Itu kan juga akhirnya nggak gitu juga gitu. Lebih kepada porsinya aja. Kita tidak kemudian menghentikan hal yang memang sewajarnya atau biasanya atau perlu untuk dilakukan, tetapi lebih kemudian mungkin porsinya nggak dikurangi gitu, agar itu dia kita masih punya cadangan aja nanti buat jaga-jaga. Tapi lagi-lagi kalau kita bicara THR, sempat browsing sejarah THR itu seperti apa sih gitu. Itu dimulai 1951. Dulu sebenarnya itu adalah bentuknya pinjaman. Awalnya. Tapi kemudian tapi kemudian banyak protes. Kemudian di tahun 54 itu kemudian dijadikan itu hadiah hari raya. Setelah itu kemudian diwajibkan kepada swasta segala macam. Ya memang sudah menjadi kewajiban atau kebijakan selama sekian dekade ya, kalau dari semenjak 1950-an gitu. Di kayaknya nggak ada, Mbak ya? Ada beberapa, tapi lebih kepada 13 salary, gaji ke-13. Kecuali di Yunani. Di Yunani itu ada bonus Natal dan Paskah. Betul. Terus di Meksiko itu ada namanya aguinaldo, tunjangan wajib setara dengan 15 hari gaji yang diberikan sebelum 20 Desember untuk Natal. Betul, tapi nggak full gaji 1 bulan, dia 15 hari doang. Ada beberapa gaji ke-13 yang di beberapa negara gitu ya. Tapi lagi-lagi itu dia, jangan sampai kemudian ini dijadikan
ketergantungan bahwa THR akan menyelesaikan semua masalah terutama pertumbuhan ekonomi kita. Betul, gitu. Tetapi ya memang harus ada juga perbaikan secara struktural dan fundamental yang tidak boleh dilupakan juga. Sense of crisis-nya yang tadi Amal bilang, jangan lupa juga kita memang tetap optimistis tapi hati-hati, waspada, tapi juga jangan panik berlebihan karena nggak lucu juga kalau kita panik kan biasanya jadi reaktif ya. Sementara kalau kita reaktif itu biasanya yang dilakukan betul tidak rasional gitu. Jangan sampai terlanjur melakukan A ternyata nanti dampaknya nggak bagus langsung dibatalkan terus kita ganti B misalnya. Kita perlu lebih wise aja untuk berpikir jangka yang lebih ke depan ya. Oke, Mas Nasri ada nggak? Ya, saya sepakat dengan Mbak Wahyu. Kita wise itu karena Mbak Wahyu udah panjang lebar. Terus yang kedua yang tadi oke, kita Lebaran dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengepus pertumbuhan ekonomi, tapi lagi-lagi pemerintah tidak boleh kendor untuk memperbaiki struktural ekonomi yang sampai saat ini masih banyak dikeluhkan oleh pelaku usaha, sehingga investasi kita juga ya kadang datanya menunjukkan tumbuh ya, tapi di lapangan kayaknya tidak terrepresentasi. Misalnya mungkin aja ya itu menyasarnya di investasi yang padat modal, jadi tidak sementara saya yang gitu ya, operasional yang banyak berhubungan dengan kondisi lapangan itu investasi enggan masuk lah. Itu kan problem struktural yang harus menjadi PR. Nah, tapi saya juga tidak fair terus menuntut pemerintah pusat untuk ini itu. Saya kira gimana kita menghadapi lonjakan harga di Lebaran ini, di puasa dan Lebaran ini juga harus menjadi tugas pemerintah daerah, Mbak ya. Mereka betul. Bisa mempunyai instrumen entah itu BUMD atau pelaku usaha di daerah yang mungkin hanya butuh koordinasi dan fasilitasi untuk melakukan operasi pasar untuk bisa menekan harga, menyeimbangkan harga. Ya, ketika pasokan kebutuhan bertemu pasokan kan insya Allah lonjakan harga tidak akan ya. Kalau orang panik, itu justru malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang oknum-oknum itu ya. Saya kira pemerintah daerah juga harus berperan ya. Harus mempunyai peran. Saya lihat juga beberapa daerah sudah melakukan itu dan ada TPID juga kan kalau di daerah itu. TPID ya. Tapi mungkin salah satu rekomendasi dari TPID kan mungkin itu perlu operasi pasar. Nah, itu langkah-langkah konkret yang telah diidentifikasi oleh TPID ya dilakukan seperti operasi pasar. Mungkin itu sih Mbak Amalnya. Oke, kita seru ya. Sebenarnya yang pengen saya garis bawah itu ya tadi lagi-lagi utamanya adalah bijak mengelola anggaran ya. Sebenarnya kan anggaran yang baik itu anggaran THR untuk masyarakat maupun anggaran negara gitu. Jadi ya semoga sih kita harapkan tekanan-tekanan yang terjadi di eksternal itu tidak berkepanjangan ya, tidak berkelanjutan juga supaya tidak berpengaruh juga ke Indonesia. Supaya Indonesia nih yang katanya sedang diusahakan untuk naik, pulih, untuk tumbuh lebih tinggi, lebih besar, 8% ini bisa tercapai gitu. Kita harapkan seperti itu. Ya. Terima kasih banyak Mbak Wahyu dan terima kasih banyak Mas Nasri. Dan demikian meja redaksi. Sampai jumpa lagi.